Pengertian sifat. Ini zat. Ini kan benda zat namanya. Bahasa tauhid jismon. Air kan ada zat. Sifat air apa? Cair boleh, dingin, ya kan? Menghilangkan dahaga dan lain-lain. Saya mau tanya, antara sifat air dengan air bersatu atau berpisah? Berpisah. Berpisah atau bersatu? Bersatu. Tidak bisa terpisah antara sifat dengan zat. Tapi ingat, biarpun tak bisa terpisah sifat dengan zat, zat bukan sifat, sifat bukan zat. Bisa dipahami ya? Memang tidak bisa bersatu. Ini warna biru perhatikan ya. Warna biru dengan tutup. Ini beda. Warna itu sifat. Coba pisahkan antara warna biru dengan tutup ini. Bisa? Tak bisa. Kalau terpisah sifat dengan zat, itu sifat tak nampak. Itu sifat tak nampak. Sudah, ini ada ilmu ini satu. Saya mau beri juga, karena sudah teringat. Tidak apa-apa. Kita sekaligus, apa yang dapat kita ambil terus. Tidak apa-apa ya. Kiat hati saya mau beri. Kiat hati dalam menjalani hidup sehari-hari di dunia yang fana ini dengan orang ramai. Kita kan bukan hidup sendiri. Ada istri, ada anak, ada tetangga, ada kawan. Ada kiat hati satu. Kalau kita terapkan itu, nggak ribut, nggak marah kita terhadap orang. Mau atau tidak? Apa nggak mau gratis kok nggak bayar? Pasti mau. Kalau nggak mau rugi. Pembohong, pencela, pemarah, dan sifat-sifat buruk lainnya, itu sifat yang ada pada zat manusia. Iya atau tidak? Iya. Alim, baik, dermawan, dan lain-lain, itu sifat terpuji yang lengket dengan zat manusia. Itu sifat kan? Baik tercela atau terpuji, itu sifat. Ingat, sifat bukan zat, zat bukan sifat. Beda sifat dengan zat, beda. Tapi tak terlekang sifat dengan zat. Kalau zat tak ada, sifat itu nggak bisa duduk. Di mana mau berada sifat kalau zat tak ada? Iya kan? Maka nggak bisa terpisah. Sudah, ini kiat hatinya. Ketika orang melakukan kesalahan, apapun itu kesalahan, kita benci ke orang tersebut, jangan benci zatnya, benci sifatnya. Kalau kita benci ke sifatnya, kita sayang ke zatnya. Apa yang kita marah-marah sama orang? Yang kita benci sifat kan? Biarpun sifat itu lengket dengan zat. Ya, sombong. Contoh saja satu. Orang ada sifat sombong. Ada nggak sifat sombong? Ada. Pada kita ada nggak sifat sombong? Ada. Mungkin persentase beda-beda sombong. Ada. Tak mungkin kita ada sifat sombong. Sedikit. Nah, sedikit katanya. Nggak apa-apa. Sudah. Ada satu sifat namanya sombong. Ketika orang berperilaku dengan sombong dengan kita, itu sifat atau zat? Sifat kan? Sifat sombong. Tapi berada pada zat. Jadi mekanismenya, kita benci ke sifat sombongnya, tak benci kepada orangnya. Ada diperintahkan untuk benci sesama manusia? Ada. Sifatnya. Tapi sulit sedikit, ya sifat berada di zat. Sehingga orang benci ke orangnya. Sifat yang perlu kita benci. Jadi dengan orang tak perlu marah. Iya atau tidak? Iya. Ini damai loh kalau bisa dipraktek. Tapi bukan bilang-bilang aja, bisa diterapkan. Kita yang sering begini, yang buat salah orang. Dibuat salah bukan dengan kita, yang marah kita. Apa urusan? Kan sering kan? Ini kiat hati ini, jangan rusak hati ini gara-gara melihat orang berbuat salah. Kita tidak mampu memperbaiki kesalahan, kok malah nambah kesalahan hati kita. Iya atau tidak? Yang berbuat salah orang berarti antara dia dengan Allah. Urusan kita apa? Oh, saya mau perbaiki. Kalau mampu silakan. Kalau tak mampu jangan tambah masalah baru. Diam lebih baik. Iya atau tidak? Iya. Ini damai hidup seperti ini. Ya, aman, tentram. Tunggu-tunggu saatnya mati hidup, tentram, damai. Ngapain? Tunggu-tunggu mati hidup, merana, sengsara, kaya enggak, lain-lain enggak. Susah hati lagi. Apa yang susah-susah? Begitu kira-kira. Jadi itu kiat hati kalau kita terapkan, mudah-mudahan bisa. Sekalipun dia buat salah dengan orang lain atau salah dengan kita, kita benci tentang sifat buruknya. Tentang tubuh zatnya, kita berteman. Masih minum kopi secangkir berdua. Tak perlu marah. Nah, ini sikap. Jadi, oleh karena demikian, kita pahami dulu, zat itu bukan sifat, sifat itu bukan zat. Ya, berbeda zat, berbeda sifat. Tapi sifat tak lekang dengan zat. Tak bisa kita lihat warna biru kalau